mengeskip beberapa hal atau satu hal dari perkembangan anak. Itu tuh bisa menyebabkan speech delay. Halo, kembali lagi bersama Kak Dini. Nah, kali ini Kak Dini mau membahas tentang speech delay. Speech delay itu banyak banget yang bahas tentang ini kan. Kenapa? Karena memang kita lihat banyak anak sekarang itu yang mengalami speech delay dibandingkan zaman dulu ya, gitu kan. Nah, rata-rata kebanyakan itu karena apa? Ada yang tahu karena apa? Karena gadget. Kenapa? Karena gadget. Yang mudahnya adalah alasannya adalah dia kurang stimulasi untuk berbicara secara langsung, secara intraverbal atau tatap muka gitu ya. Jadi dia cuman dengerin tanpa dia perlu ngomong. Jadi udah yang penting aku dapat stimulasi masuk aja di dalam telinga tanpa perlu dia berbicara. Nah, kalau kita sering-sering stimulasi dia buat ngobrol, sering-sering kita buat dia stimulasi untuk bercerita gitu kan, itu membuat anak itu akan mulai untuk berbicara gitu. Oh, kamu mau makan? Kalau misalnya dia terlalu sering memegang gadget ya dia diam aja. Atau cuma menggunakan bahasa isyarat. Atau nangis, dia nggak bisa gini-gini, nggak bisa, dia cuma nangis. Jadi sebenarnya kalau sudah kayak gitu, yang susah siapa? Lingkungannya. Yang susah siapa? Orang tuanya gitu. Nah, sebenarnya mungkin nggak semua orang tahu ya speech delay itu apa. Nah, speech delay itu adalah keterlambatan berbicara, di mana kondisi anak mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan berbahasa yang normal. Jadi misal kenapa ada normal dan tidak normal sih gitu kan. Maksudnya normal itu sesuai usianya gitu kan. Nggak mungkin anak bayi umur 4 tahun sudah bisa berpidato gitu ya, enggak. Kita lihat juga jenjang usianya seperti apa. Oh, anak seumur segini sudah bisa bilang keinginannya, minimal cuman mau makan, minum, pipis, misalnya kayak gitu. Itu aja, nggak apa-apa. Mau mainan gitu. Atau dia tidak mau ya, dia bisa bilang tidak mau. Itu juga bagian dari berbicara gitu kan. Nah, penyebabnya itu apa aja sih? Seperti yang tadi saya bilang, selain karena gadget yaitu faktor genetik. Jadi bisa dari faktor genetik, kerusakan pada otak, jadi dalam dirinya sendiri juga bisa, meskipun kita nggak kasih gadget nih. Tapi kok nih anak susah banget tuh buat ngomong gitu. Padahal sudah aku kasih stimulasi gini loh. Miss gitu. Misalnya mama cerita gitu, saya sudah ngomong nih, sudah banyak berbicara, sudah ngajakin dia ngobrol. Tapi nggak ada, hasilnya nggak ada. Ya berarti mungkin ada kerusakan dari otaknya atau faktor genetik atau gangguan pendengaran misalnya. Jadi kita perlu untuk tes juga. Jadi misal orang nggak ngomong, anak itu kita nggak ngomong gitu, bukan berarti dia pasti speech delay karena apa gitu misalnya. Karena gadget, belum tentu. Kita juga harus tes pendengarannya seperti apa. Kalau normal ya berarti memang anak ini mungkin kurang stimulasi atau dari hal lainnya seperti tadi. Atau memang karena pendengaran, jadi mau kayak gimana pun diajarin juga karena dia nggak bisa dengar ya susah gitu kan otomatis. Dan keterlambatan perkembangan, jadi misalnya nggak merangkak atau langsung ya intinya langsung berjalan kayak gitu. Mengeskip beberapa hal atau satu hal dari perkembangan anak, itu tuh bisa menyebabkan speech delay. Nah, gejalanya apa aja sih gitu? Yang pertama, tidak berbicara sama sekali. Jadi dia hanya diam dan ya udah kayak lempeng aja gitu kan. Terus bisa juga berbicara dengan kata-kata yang nggak jelas. Jadi gitu. Jadi nggak ada artinya gitu ya. Dia ngomong nggak ada artinya, tapi dia tuh maksudnya itu loh. Aku tuh pengen makan, tapi bahasa yang dikeluarkan itu tuh tidak jelas gitu. Terus bisa juga menggunakan bahasa isyarat gitu kan. Ya misalnya dia mau makan gitu, cuman tarik-tarik tangan, atau habis itu nggak mau, dia nolak, marah kayak gitu. Itu juga bisa. Atau nggak respon sama sekali, jadi ya lempeng. Lebih ke lempeng lagi kalau ini. Dia benar-benar dipanggil. Nah, itu tuh bisa jadi anak
gangguan pendengaran. Jadi dia tidak paham maksudnya itu apa. Ini orang lagi bicara apa enggak sih gitu loh. Jadi dia enggak respon suara gitu. Jadi ya udah bodo amat gitu kan. Nah gitu. Nah diagnosisnya itu apa aja sih? Bisa pemeriksa fisik gitu. Nanti juga ada pemeriksaan pendengaran seperti yang tadi sama pemeriksaan pendengaran. Pendengaran, fisik, pendengaran dan perkembangan. Maksud saya itu gitu. Nah, pengobatannya itu bisa apa aja gitu kan. Ya selain terapi perilaku, terapi wicara, okupasi atau pendidikan khusus gitu. Jadi bisa dari guru, kalau memang nggak perlu sampai terapi, bisa dari guru atau ya stimulasi di rumah gitu. Pencegahannya apa aja sih supaya anak itu nggak speech delay gitu. Ya berbicara dengan anak, stimulasi yang banyak sekali, bisa dari bercerita, dari buku cerita, atau jalan-jalan biar seru nih. Ayo kita ke pasar nih, yuk kita ke pasar, kita beli apa, kita beli ini, beli itu, ke Indomaret, atau hal yang menyenangkan lainnya, misal ke tempat mainan, kita belajar tuh di situ. Oh ini loh namanya bola, ayo kita lempar bolanya. Habis itu lempar, nanti coba-coba sekarang gantian, tangkap gitu. Itu juga bisa. Terus membaca buku, terus habis itu mengajak anak dengan bermain. Ya seperti yang tadi saya bicarakan itu tadi. Sebenarnya stimulasi itu gampang kok. Asalkan kita mau. Asalkan kita mau berusaha, asalkan kita mau anak kita itu terus berubah, terus berkembang, dan membuat pembelajaran itu menyenangkan. Pasti anak itu senang untuk belajar bersama orang tua ataupun guru, terapi, dan lingkungannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.